Baik, kali ini saya akan membahas materi mengenai shortest path algorithm. Masalah mengenai shortest path, nanti ada graf berarah atau directed graph G, kemudian ada himpunan vertex V dan edge E. Setiap vertex nanti dia memiliki edge ya, yang ada wake atau bobotnya. Kemudian kita nanti memiliki vertex asal atau source vertex, kemudian ada destinationnya atau tujuan, vertex tujuan. Nanti kita cari jarak minimum dari source vertex ke destination vertex. Salah satu algoritma untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah shortest path tadi adalah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah shortest path dengan pada graf berarah yang bobotnya itu tidak negatif. Baik, ini adalah kurang lebih ringkasan algoritmanya. Nanti kita menginisialisasi graf G, kemudian ada vertex S sebagai sumbernya ini. Kemudian nanti semua vertex dimasukkan ke antrian dan seterusnya ya. Ini kita lihat ke contoh ilustrasinya saja biar lebih ada gambarannya. Ya, misalnya ini adalah contoh grafnya, ada 7 vertex ya, kemudian setiap vertex ada edge, pada setiap edge ada bobotnya. Misalnya nanti kita mulai dari vertex awalnya adalah vertex A. Pada langkah pertama kita ini ya, pada setiap vertex kita tulis path value ya, ini atau nilai total panjang path dari vertex asal ke vertex tersebut ya. Misalnya ini dari vertex A ke vertex A, ini jaraknya adalah 0. Kemudian kita lihat edge yang terhubung pada vertex tersebut ya, ini dari vertex A ada edge yang menuju ke vertex C dan ada edge yang menuju ke vertex D. Untuk vertex yang ke atau maksud saya edge yang mengarah ke vertex C itu jaraknya atau bobotnya 1. Kemudian dari A ke D bobotnya 2. Kemudian di vertex yang lain kita beri nilai tak terhingga ya, ini path value nya. Kemudian kita pilih nanti di langkah kedua ya, S dengan bobot yang lebih rendah atau paling rendah ya. Jadi dari A itu tadi kita bandingkan A ke C itu bobotnya 1, A ke D bobotnya 2. Kita pilih yang 1 gitu ya. Terus kita update path value nya yang awalnya ini tadi tak terhingga, sekarang 0 plus 1 ya, nanti jadi 1. Kemudian yang di edge yang ke D itu kita update nilainya, path value nya jadi 2. Setelah itu di langkah yang ketiga kita pindah ke vertex C. Terus nanti kita lihat vertex yang adjacent ya, atau terhubung dengan vertex C, ada vertex D, E dan B. Terus, kemudian kita bandingkan bobot edge nya, C ke D itu 1, C ke E itu 3, C ke B itu 2. Kita langkah selanjutnya kita update path value nya tadi, 1 tambah 1 2 ya, path value untuk D ini sama kalau lewat S yang
sebelah kiri ini hasilnya juga 2 ya, 0 tambah 2 2 gitu. Kemudian C ke B 1 tambah 2 3, C ke E 1 tambah 3 4 gitu ya. Nah, terus kemudian kita pilih edge yang bobotnya paling rendah ya. Ini C ke D karena bobotnya 1. Dan nanti kalau misalnya ada 2 edge yang bobotnya sama, kita bisa milih salah satu ya. Misalnya C ke D ini 1, C ke E itu juga 1. Nah, kita nanti pilih salah satu. Untuk langkah ketiga ini kita pilih C ke D ya. Nanti. Oke, ini C ke D karena bobotnya yang paling rendah ya dibanding yang lain. Kemudian step selanjutnya kita pindah ke vertex D. Selanjutnya kita terakhir kita pindah ke vertex D, kemudian kita lihat vertex yang adjacent dengan D ya. D ini terhubung ke C, terhubung ke A, dan terhubung ke G ya. Untuk A dan C karena sudah dikunjungi, kita abaikan. Kita langsung ke vertex selanjutnya ya, ini dari D ke G, bobotnya 1 ya. Kemudian kita hitung 2 tambah 1, path value yang di G itu hasilnya sekarang jadi 3 ya. Ini awalnya tak hingga, sekarang kita update jadi 3. Oke, di langkah selanjutnya kita pindah ke vertex G ya. Ke vertex G, terus kemudian kita cek vertex yang adjacent atau terhubung. G terhubung ke D dan F. Untuk D tadi sudah kita kunjungi, jadi kita abaikan. Langkah selanjutnya nanti kita ke F ya ini. Terus kemudian kita update path value nya 3 tambah 1 jadi 4 ya, yang awalnya tadi tak hingga. Kemudian langkah selanjutnya ya ini ya, kita pilih S nya juga, kita tandai. Terus sekarang kita pindah ke vertex F. Vertex F terhubung ke E, B, dan G. G sudah dikunjungi. Terus kemudian kita lihat E dan B, kita update path value nya 4 tambah 2 6 ini ya. Tapi sebelumnya ini sudah ada nilai path value 4 ya, hasil dari langkah sebelumnya. Karena 6 itu lebih besar dari ini path value yang ada itu, jadi path value nya jangan kita update. Jadi di E tetap 4, kemudian di B 4 tambah 3 7, tapi 7 lebih besar dari 3 ya nilai path value yang ada sekarang, jadi tidak kita update. Karena tadi ya kalau kita jumlahkan ini nilainya lebih besar, jadi ini tidak kita pilih edge nya. Sebaiknya nanti kita gunakan edge dari vertex yang sudah dikunjungi sebelumnya, yaitu vertex C. Nanti dari C ke E dan C ke B ya, hasil akhirnya seperti ini ya. Ini edge yang saya tandai tebal itu menunjukkan ini ya apa, edge yang mewakili shortest path-nya dari vertex asal. Misalnya dari vertex asalnya tadi adalah A, dari A ke E lewatnya nanti A ke C dulu, kemudian baru ke E. Total jaraknya nanti 4 ya, 1 tambah 3 4. Kemudian ini misalnya dari A ke F ya, A ke F nanti lewatnya A, C, D, G, F ya, bukan A, C, E, F ya. Kalau A, C, E, F nanti 1 tambah 3 tambah 2, totalnya 6. Nah ini padahal ada ya jalur yang lebih rendah atau lebih kecil jaraknya ya. Kalau A ke C dulu 1, C ke D 1 juga, jadi totalnya 2, kemudian D ke G 1 ya, ini bobotnya 2 tambah 1 3, baru kemudian G ke F 3 tambah 1 4. Nah ini A, C, D,
D, G, F. Ini kalau mau dari A ke F. Kalau A ke B lewatnya A, C, B ya, ini total jaraknya 3 ya, seperti itu. Nanti setiap garis yang saya tandai tebal menunjukkan jalurnya atau path-nya. Kemudian nilai path value ini menunjukkan jarak vertex tersebut dari vertex asal. Yaitu tadi ilustrasi algoritma Dijkstra untuk menghitung shortest path. Ini adalah contoh kode algoritma Dijkstra. Nanti silahkan dilihat di GitHub-nya. Kemudian ada beberapa algoritma yang lain ya, ini untuk menyelesaikan masalah shortest path. Nanti ada algoritma untuk menyelesaikan masalah shortest path, misalnya kalau ada bobot edge yang negatif gitu contohnya. Kalau Dijkstra tadi tidak bisa ya untuk bobot yang negatif, semua bobot harus positif. Untuk algoritma yang lain belum akan kita bahas ya, untuk algoritma tersebut ya. Ini kita pakai yang dasar dulu, yaitu Dijkstra ya. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Demikian untuk pembahasan materi kali ini.